Garansi 1,5 tahun atau 30.000 kilometer ya? Oke. Oke, dia kalau garansi itu kayak gimana? Maksudnya apakah rusak langsung ganti atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Muhammad Rusdi. Ya kawan, di video saya kali ini saya mau sharing mengenai aki mobil atau baterai ya pada mobil, khususnya khususnya untuk seluruh mobil deh ya. Karena kalau namanya aki itu ibarat jantungnya mobil ya. Jadi kalau nggak ada aki, mobil sulit dinyalakan. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi sulit dinyalakan. Tapi terutama mobil-mobil matic ya, khususnya itu wajib ada akinya. Jadi harus dilakukan yang namanya perawatan aki. Setidaknya saya mau menyampaikan sedikit informasi yang mungkin kawan-kawan masih belum ketahui seputaran aki pada mobil. Bagaimana kisahnya atau bagaimana perjalanannya, saksikan di video saya berikut ini. Oke kawan, hari ini video kita terkait tentang ini ya, sumber kehidupan dari mobil ya, apalagi khususnya mobil matic ya. Jadi kalau nggak ada ini, mobil maticnya nggak bakal bisa nyala. Oke, saya sudah di Shop and Drive. Mas bisa tahuin nggak ciri-ciri aki udah mulai minta harus diganti? Biasanya bang, kalau untuk ciri-ciri aki udah minta diganti, pertama dari kita lihat dari umurnya juga sih bang. Karena untuk aki itu normalnya dia 1,5 tahun sampai 2 tahun. 1,5 tahun sampai 2 tahun. Sama tuh, aki basah, aki kering. Aki kering sama semua. Oke. Semua jenis. Nah terus kedua itu kalau dia itu ada kendala starter saat pagi, mesin dingin, kondisi mesin dingin itu ada kendala starter. Oke, starter berat ya? Iya benar. Nah ini punya saya masih aman kalau starter. Kalau punya abangnya masih aman, itu kalau kita cek itu kita lihat lagi kesehatan baterainya gimana. Nah ceknya gimana? Boleh tunjukin nggak? Nah kalau itu Oke, cek tegangan ya? iya benar. Oke, kita lihat cek tegangannya nih aki. Udah 2,5 tahun masih adem aja nih, cuman jaga-jaga khawatir rusak di jalan. Oke, ini alat namanya apa mas? Ini namanya BT400. BT400. Oh, ini untuk ngecek tegangannya ya? Iya benar bang. Oke, lagi dicoba cek. Nah ini dia. Nah ini di sini kan ada jarumnya nih bang. Ini kita putar aja bang ke Oke. 32. Ke 32? Iya benar. Oke. 32 ampere. Jadi dia kalau misalnya jarum ini saya tekan selama 5 detik, jadi warna hijau berarti bagus, di kuning lemah, di merah soa. Oke, ditekan 5 detik. Ah. Kalau hijau bagus, Kuning soa. Kuning soa. Kalau kuning lemah, kuning lemah, merah udah soa. Iya. Coba Kalau bang. untuk tegangannya 12 volt di atas ya? Sama. Di atas ya? Sama. Oke. Tegangan semua sama. Coba bang ya. Oke, dicek. Nah, hasilnya udah ke Merah. merah Bang. ya? Oke, udah soa. Nah, Oke, itu jadi antisipasi sih. antisipasi. Jadi sebenarnya aki soa itu nggak harus nunggu mogok dulu ya? Iya benar. Oke, nggak harus nunggu mogok dulu atau sulit di starter Iya. baru nandain akinya udah soa. Jadi dari sisi umur kita juga udah harus waspada ya. Udah bisa ketahuan kalau dari sisi umur. Oke, dari sisi umur. Oke. Nah, ini langsung aja bang, gitu aja. Oke, langsung diganti dengan yang sejenis. Jenisnya GS MF ya. NS 40 ZL ya. Oke, saya pakainya MF maintenance free. Oke, Baterai kering. baterai kering. Oke, bang ini ada garansinya? Ada. Kalau untuk GS yang kering ini dia garansinya itu 1,5 tahun atau kurang lebih 30.000 km. Garansi 1,5 tahun atau 30.000 kilometer ya? Oke. Itu yang dicapai bang. Oke, dia kalau garansi itu kayak gimana? Maksudnya apakah rusak langsung ganti atau gimana? Nah, kalau untuk garansi itu ada syaratnya juga. Nah, Yang penting itu namanya ada pemeriksaan rutin. Yang penting itu kita turunin aja bang. oh pemeriksaan rutin ya? Ya, kalau untuk tipe kering itu dia per 3 bulan sekali bang. Tipe kering per 3 bulan sekali pemeriksaan rutin Ya. di Shop and Drive semuanya? Di seluruh Oke, Indonesia seluruh bisa. Indonesia. Tinggal tunjukin kartu garansinya aja. Kartu garansi, oke. Jika terkendala di masa garansi itu? Kalau misalnya ada kendala di masa garansi, yang penting abangnya rajin, itu bisa langsung kami bantu, langsung kami ganti baru. Oh, langsung ganti baru ya. Berarti jika rajin rutin cek usianya atau cek kontrol lah gitu ya, 3 bulan sekali, maka bisa langsung ganti baru ya. Ya. Oke.
Bang, sebentar bang ya. Ya kawan, ini caranya mau reset ECU ya. Jadi saat aki kita dicabut, mumpung aki dicabut, jadi bisa kawan injak rem aja nih. Nah rem atau di klekson, cuman kalau di klekson kasihan ya. Jadi rem ini diinjak tujuannya untuk menghabiskan arus kelistrikan yang ada tersisa di jalur-jalurnya. Jadi ECU udah nanti terreset, maka nanti di speedometer akan jadi nol semua. Ya jadi cukup gampang ya ganti akinya, sebentar aja ya, Nah, paling 5 menit ya bener. ganti aki. Oke. Tapi nanti kalau misalnya itu di pendataan aja sih bang. Oke. Oke kawan, nah ini aki yang baru udah diganti. Selanjutnya biasa ada ini ya, dibilang ya, cek ininya gitu ya. Oke, masih hijau ya. Nah punya saya juga masih hijau sebenarnya, yang lama itu. Ini yang lama udah ada kerak-keraknya tuh, udah ada kerak-keraknya. Kalau dilihat tuh masih hijau, masih kondisi oke, tapi umurnya udah nggak oke lagi. Umurnya bisa lihat nih, Agustus 2018, udah kelamaan. Dan sekarang bulan Maret 2021, jadi udah 2 tahun lebih. Memang umurnya harus diganti. Oke, itu lagi pemasangan akinya, nanti dipasang juga bracketnya ya. Oke bang. Tadi dibilang begitu aki sudah dipasang, kita disuruh menyalakan, bukan menyalakan ya, tapi kontak di on kan sekitar 10 detik. Oke, kita kontakin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di starter. Oke, lembut sekali starternya. Nah ini semua udah terreset ya, jadi kalau dilihat tuh jamnya udah jadi ke 1 ya, udah jadi ke 1. Trip A ini pasti harus di reset semua, nanti jadi 0. Nah trip B juga bakal dijadiin 0, tinggal tekan aja ya. Kalau untuk masalah di apa ini ya, speedometer ya, bacanya nanti bisa lihat di video saya, nanti saya sertakan linknya di bawah, membaca tripnya speedometer Kia Picanto. Ya oke, ini dia aki udah dipasang, masih mau dibuat kartu garansinya dulu ya, ditempelin di kartu garansi. Nah kalau ada kawan lihat, ini ada kabel-kabel, ini adalah maaf ya berisik ya karena di pinggir jalan. Ini adalah kabel grounding. Oke, kabel grounding nanti bisa cek di video saya, di channel saya juga ada tentang kabel grounding. Manfaatnya waduh luar biasa ya. Kalau saya bilang, kalau untuk di mobil Matic, grounding ini, kalau saya bilang ya, antara saya sebelum menggunakan grounding dengan setelah menggunakan grounding, luar biasa perbedaannya ya. Khususnya di Matic ya. Kalau di manual saya nggak tahu deh perbedaannya di mana, karena Matic upaya sepenuhnya itu sumber tegangan itu ada dari aki ya. Tapi mungkin dari kawan-kawan yang lain bisa, mana tahu ada pengalaman yang berbeda ya. Cuman kalau saya sarankan gunakan kabel grounding, itu sangat luar biasa efek. Oke, ini sudah dipasang bracketnya, jadi udah aman. Ini masih dinyalain, masih ngecek. Oke, sama masnya dipasangin stiker riwayat hidup lah kalau dibilang ya, stiker riwayat hidupnya. Oke, lagi dipasang stiker riwayat hidupnya ya. Oke. 15 Maret 2021. Oke. Ini tadi berapa jadinya? 738. Harga normal? Harga normalnya 918, itu untuk promonya potongan itu tertinggi. Oke. 918 normal. Normal 918, lagi promo jadi 738. jadi 738. Itu potongannya 180.000. Oke, kurang lebih potongan 180.000. Oke, terima kasih Mas ya. Oke, saatnya melakukan pembayaran. Ternyata jumpa temen sesama pengguna Picanto.
Nah ini kartu garansinya seperti ini dari Shop and Drive. Nah ini yang harus kita patuhi ya, yang harus kita patuhi. Jadi mereka itu memberlakukan garansi itu kita harus rutin tiap 3 bulan. Nah ini udah dikasih tanggalnya, tapi nanti tiap 3 bulan garansi itu berlaku selama 18 bulan. Ini kawannya, 18 bulan atau 30.000 kilometer. Jadi kalau ada masalah dengan aki kita, nanti mereka akan ngecek apakah sumber masalahnya itu ada di mobil kita atau dari akinya. Kalau memang benar ternyata masalah itu ada di aki, maka langsung diganti baru. Jadi kalau kawan lihat, atau mungkin sebagian besar menilai beli aki di Shop and Drive itu mahal, kalau saya memberitahukan inilah alasannya, tapi semua kembali ke kawan-kawan. Oke, masalah harga, masalah pribadi ya, kalau itu saya udah bilangnya, nyebutnya itu udah masalah pribadi. Saya kembalikan ke kawan-kawan semua. Untuk penggantian aki, kalau saya sudah 2 kali ya, sudah 2 kali ganti aki di Shop and Drive. Saya percayakan di Shop and Drive, karena nanti dalam perawatannya juga mereka ngecek ya, hitung-hitung toh juga gratis ya, gratis. Nanti bakal bagaimana perawatannya saya sudah ini, tapi nanti saya coba buatkan videonya untuk perawatannya, mungkin bagi kawan-kawan yang lain yang merasa penggantian aki di Shop and Drive itu bagus. Tapi saya tidak menyarankan harus ya di Shop and Drive, tapi saya menyukai pelayanan yang diberikan mereka di Shop and Drive. Sekian dulu video saya kali ini, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.